Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyafida Laili, NIM 2122111103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kiat-kiat merintis usaha bidang kosmetika untuk memenuhi tugas bisnis kefarmasian dengan pengampu Dr. Apoteker Yudi Wicaksono, SSI, MSI. Jadi yang pertama, kita tuh bisa memulai dari menjadi pegawai. Menjadi pegawai nanti, selain kita dapat mengumpulkan modal awal untuk merintis usaha, kita juga bisa menambah pengalaman. Kemudian menentukan apa yang diminati atau disukai. Kemudian menyukai tantangan. Jadi nanti ke depannya dalam merintis usaha, kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang tentunya kita harus menyelesaikannya, mencari solusi, dan menemukan jalan yang terbaik sehingga produk yang akan kita hasilkan nanti akan berkembang atau bisnis kita nanti akan berkembang ke arah yang lebih baik. Kemudian lihat dari banyak sisi, misalnya dari sisi customer dan yang lainnya. Kemudian tantangan dalam menghadapi brand terkenal. Adanya brand lokal yang lebih murah, membuat produk murah, kemudian pembelian bahan baku secara corporate diatur di kantor pusat. Biasanya pembelian dengan jumlah yang besar itu harganya bisa lebih murah. Kemudian di setiap negara ada suplai bahan baku dan biasanya ini juga hanya mengambil fee sehingga margin biayanya itu tidak besar. Nah, biayanya itu lebih ke iklan atau media, jadi lebih ke mengiklankan produk kita. Brand lokal itu memiliki ciri khas seperti Wardah itu kosmetik halal, seperti itu. Selanjutnya, dapat mengambil keputusan dan mempertimbangkan dari semua aspek. Semua orang bisa membuat kosmetik, namun bagaimana cara membuatnya yang perlu diperhatikan. Nah, ini kita perlu mempelajari CPKB dan mendalaminya. Kemudian harus jujur dalam memasarkan. Misalnya mau mengubah formula yang sudah didaftarkan di BPOM, jadi kita harus melapor. Saat melapor kita juga harus menyiapkan surat-surat yang mendukung dan persyaratan lain yang diperlukan. Kemudian ketika bekerja sama dengan perusahaan besar, maka negosiasi harganya sangat bersaing sekali dengan kompetitor lain. Marginnya misalnya tipis, maka kita harus mengefisiensi yang paling baik, mengurangi waste sebanyak mungkin. Kemudian jika ingin membuat industri kecil kosmetik dapat membeli bahan baku dalam jumlah kecil. Ini bisa dibeli di Tokopedia atau e-commerce seperti Tokopedia. Kemudian jika kita ingin membeli dengan kuantitas yang lebih besar, kita bisa membeli di supplier. Selanjutnya adalah trigger dalam bidang entrepreneur kosmetik dengan persaingan ketat. Jika memakai jasa maklon, harus ada minimum order dengan jumlah cukup besar. Kemudian harus memiliki CV atau PT, sehingga dibuat pabrik sendiri dengan skala kecil untuk membantu orang-orang tersebut. Jadi nanti dibuatkan CV dan merek, lalu orang tersebut nanti yang berjualan. Jika tidak mampu membeli mesin baru, bisa membeli mesin bekas lalu dimodifikasi sendiri. Kemudian bersedia menjual barang yang legal, sehingga nanti tidak akan berurusan dengan polisi. Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan BPOM dalam mengurangi jumlah kosmetik yang ilegal, bisa mengedukasi tanpa overclaim. Kemudian yang terakhir tidak bisa mengontrol overclaim dari reseller. Maka tantangannya di sini adalah mendidik reseller agar tidak overclaim produk. Misalnya produknya itu diklaim dapat memutihkan dalam waktu 1 minggu, padahal produknya tersebut tidak mengandung bahan-bahan untuk memutihkan kulit. Seperti itu. Kemudian melihat apa yang lagi tren, misalnya kosmetik dari Korea, melihat beauty vlogger mana yang booming dan diminati, melihat di Female Daily, review pengalaman orang terhadap suatu brand kosmetik, kemudian melihat review bintang 1 atau yang paling jelek, kemudian mereview formula yang dibuat, seperti melihat keluhan customer. Hal tersebut bisa dibuat evaluasi ke depannya untuk kita dalam mengembangkan produk kosmetik. Kemudian bagaimana cara mengatasi customer yang cerewet? Biasanya itu customer yang memiliki keluhan itu adalah yang berumur. Caranya itu kontaknya itu tidak hanya pada jam kantor saja, tapi kita melayani di luar jam kantor. Jika bisa
24 jam. Kemudian melayani pertanyaan dengan jawaban yang memuaskan. Kemudian juga mengikuti keinginan customer. Jadi kita melihat jangan hanya menyalahkan customer, tapi kita juga evaluasi diri, melihat dari dua sisi. Kemudian private label, hak milik pendaftar dan formula. Pemilik formula itu jelas pabrik, kemudian didaftarkan ke BPOM oleh pabrik, kemudian pabrik sharing ke private label, kemudian kalau pemilik tidak punya PT, berarti bukan private label, kemudian formula hanya diketahui pabrik, pemilik brand tidak tahu. Jika pemilik brand ingin mengetahui formula, maka harus membayar sejumlah uang tertentu kepada pabrik. Pendaftarnya juga didaftarkan oleh pabrik. Selanjutnya, perizinan sendiri atau maklon. Proses perizinan itu lama ada di pemerintah daerah, di Dinas Kesehatan. Rekor terlama itu sekitar 8 bulan, namun sebenarnya untuk izin industri sendiri itu hanya 2 minggu, asalkan persyaratannya itu lengkap. Kemudian izin produksi itu relatif cepat, asal memiliki desain sesuai CPKB yang sudah disahkan oleh BPOM. Mengurus untuk perizinan produksi di Kementerian Kesehatan tidak lama, hanya sekitar 2 minggu melewati online. Terkendala lama itu karena waktu itu belum ada regulasi OSS atau online single submission. Jadi terkendala yang sudah disebutkan tadi bahwa lama di Pemda. Namun tidak lama berselang itu OSS sudah keluar, jadi perizinan itu bisa lebih mudah. Kemudian jika mau membuat pabrik kosmetik, kalau dulu itu pabriknya dibangun dulu, kemudian akan diaudit mengenai denahnya. Jika tidak sesuai, maka dibongkar, kemudian diperbaiki sesuai revisi. Jika sekarang itu, denah atau layaknya itu harus sesuai CPKB. Kalau tidak sesuai, maka tidak boleh dibangun pabriknya. Selanjutnya, asesmen mengenai kelayakan investasi untuk sediaan terkait alat dan fasilitasnya. Pembuatan kosmetik peralatannya sangat sederhana, investasinya juga rendah. Jadi produk yang paling mahal itu biasanya dalam bentuk serum. Teknologi pencampurannya juga sangat sederhana, tidak memerlukan panas dingin dalam prosesnya. Tidak perlu menggunakan vakum, mixer atau yang lain. Jadi hanya menggunakan stainless steel dan homogenizer. Jadi tidak memerlukan alat yang terlalu canggih. Kemudian membeli mesin dengan harga yang terjangkau. Bisa membeli dengan kapasitas yang kecil, misalnya membuat sediaan krim malam dan krim siang. Nah, itu kan hanya dibutuhkan sekitar 10 hingga 15 gram, jadi kapasitasnya kecil itu sudah cukup. Kemudian mesin yang digunakan tidak ada yang rumit, kecuali ada produk yang memerlukan proses encapsulate, itu memang cukup rumit. Untuk sediaan tube, tidak harus memiliki mesin sealing dan fill up, karena harganya itu mahal. Jadi bisa memulai dengan filling dari mulutnya. Jadi nanti supaya kemasannya itu sudah seal di atasnya, tinggal mengisi dari mulutnya. Untuk mesin filling dari mulutnya itu ada yang murah sekitar 2-4 juta. Beli di e-commerce seperti Tokopedia. Penanganannya itu oleh manusia, tidak bisa automisasi karena customer-nya banyak, sediaan yang dibuat juga banyak, modelnya itu berbeda, ukurannya juga berbeda. Jadi kita tuh tidak perlu membeli mesin dengan kecepatan tinggi karena lebih baik disesuaikan dengan output dari orang yang berada di bagian pengemasan. Sehingga bisa dikatakan investasinya tadi murah. Selanjutnya, hilirisasi hasil riset untuk industri kosmetik. Hilirisasi mengenai perkembangan industri kosmetik, terutama di formulasi atau percampuran dari beberapa bahan, sifatnya lebih ke seni dibandingkan ke saintisnya. Jadi di industri itu orang di bagian R&D kosmetik itu biasanya jarang melakukan proven atau pembuktian terhadap formulasinya. Biasanya itu proven itu dilakukan tidak terhadap benefit atau hasil efikasi dari kosmetik. Karena parameter yang harus ditetapkan itu susah. Karena setiap orang kan memiliki persepsi yang berbeda-beda. Biasanya itu dilakukan pengujian safety dan stability karena parameternya lebih jelas. Kalau misalnya safety itu kan bisa diuji dengan dermatologi test. Kemudian dalam formulasi mendapatkan benefit itu juga susah, kecuali untuk parameter-parameter yang bisa terukur, misalnya whitening atau lightening. Bisa menggunakan alat dan dilakukan dari hari pertama hingga hari ke-28 untuk membuktikan
efek pemutihan di kulit. Kemudian untuk dari keseluruhan cocok atau tidak itu sebenarnya bias, karena setiap konsumen kan kondisinya berbeda-beda. Ada yang kulitnya berminyak, ada yang kulitnya kering, dan sebagainya. Kemudian kalau dari segi saintisnya itu yang lebih terkait erat sebenarnya itu di pembuatan bahan baku, karena mereka melakukan penelitian terhadap bahan baku yang mereka buat. Penelitian bahan baku ada yang baru, ada juga yang dari tanaman. Itu nanti yang akan berkembang hilirisasinya dari segi saintis. Kalau dari segi formulasi percampuran itu sangat jarang. Kalau ada biasanya itu dikit untuk keperluan perusahaan sendiri, jadi tidak dipublish ataupun di-sharing. Selanjutnya adalah testing produk kosmetik. Untuk pengujian kimia fisika dan mikrobiologi itu wajib memiliki laboratorium sendiri. Untuk uji mikrobiologi dilakukan sendiri atau in-house karena dilakukan setiap batch. Untuk pengujian logam berat ada alat khusus, namun ini mahal, jadi biasanya itu dilakukan di luar atau maklon. Kemudian untuk waktu dan budget yang diperlukan apabila ingin maklon kosmetik dengan MOQ 1000 pieces, mulai dari pengembangan hingga penjualan, biasanya contohnya adalah produk krim malam 1000 pieces sudah lengkap dengan isi, packaging, dan lainnya itu sekitar 15 juta paling mahal. Jadi kemudian selama pengembangan bisa melakukan lamanya proses mulai dari pengembangan untuk yang simpel-simpel itu paling lama 1 bulan. Sejak sebulan itu sudah dengan pengecekan stabilitas itu sekitar 10 minggu, jadi di total itu sekitar 2 bulan. Jadi selama pengembangan menunggu tadi, kita bisa melakukan pendaftaran ke Badan POM. Harus memiliki trademark. Tidak perlu ada sertifikat, tapi ada bukti daftar mereknya ke HAKI. Prosesnya biasanya 1 minggu dengan syarat brand yang didaftarkan itu tidak memiliki konflik dengan brand yang sudah ada. Badan POM itu untuk memasukkan merek ke Badan POM itu biasanya hanya dibuka pada hari Selasa dan Rabu. Nah, jika lewat pada hari itu, maka akan menunggu 1 minggu untuk bisa mendaftarkan produk ke sistem Badan POM. Misalnya jika mengurus sendiri itu biasanya biayanya sekitar 2 juta. Itu langsung ke HAKI. Kalau misalnya melalui notaris itu biasanya membayar sekitar 2,5 juta. Nanti juga jika sudah mendapatkan HAKI, bisa mendaftarkan merek tersebut ke Badan POM. Kemudian jika sudah mendapatkan nomor registrasi, biasanya 1 bulan sejak kita membayar SPB. Jadi tergantung produknya. Biasanya kalau produk wash off atau produk bilas itu lebih cepat dibandingkan produk sunscreen. Jadi secara keseluruhan sekitar 3 bulan mulai dari awal sampai produk diluncurkan. Untuk produk bahan alam organik untuk kosmetik, jadi natural extract itu bisa untuk kosmetik, seperti calendula ekstrak, aloe vera ekstrak, dan lain-lain. Secara studi pengembangan di bidang kosmetik itu bisa. Biasanya data-data ilmiahnya itu didapatkan dari pemasok, baik fungsinya untuk anti akne, dan sebagainya. Jika mau klaim ke Badan POM, kuantitas atau jumlah di formulasi itu harus mendukung sesuai dengan data yang ada. Kalau misal hanya sekedar memasukkan bahan alam ke kosmetik, tapi jumlahnya itu tidak mendukung dengan apa yang kita klaim, biasanya keterangan di Badan POM itu ditulis botanikal. Misalnya ada Centella asiatica. Untuk mendapatkan efek anti akne itu biasanya diperlukan minimal 10%. Jika hanya 1% bahan itu tidak bisa ditulis sebagai anti akne untuk fungsi produknya. Namun kita hanya bisa menulis botanical dengan kuantitas atau jumlah 1% tersebut karena tidak ada supporting datanya. Biasanya ada customer yang meminta ada efek untuk anti akne, misalnya dengan penambahan Centella asiatica, namun biayanya kan mahal. Itu tidak bisa karena itu kalau misalnya meminta harga yang lebih murah itu tidak bisa karena dari bahan baku memang biayanya itu lebih mahal, atau bisa dengan harga murah namun ditambah bahan lain seperti salicylic acid seperti itu kan memang sudah jelas memiliki efek anti akne. Nah itu bisa tetap diklaim
Centella asiatica atau cica, bahan dari ekstrak alam seperti itu. Kemudian untuk tantangan di Indonesia ke depan di bidang kosmetik dengan perbandingan store-store yang di luar negeri itu, tantangan terbesar itu di kemasannya. Karena bagaimanapun tuh kosmetik yang dilihat itu sebenarnya lebih banyak ke kemasan. Orang untuk membeli itu kalau kemasannya bagus tuh pasti akan percaya dengan isinya umumnya pasti bagus. Kalau komposisi cost produk itu sebenarnya yang banyak di kemasan. Kalau isi sebenarnya tidak seberapa. Secanggih apapun nggak akan memberikan beban terlalu tinggi seperti itu. Kalau di Indonesia untuk kemasan kosmetik, terutama kemasan untuk skincare, hampir tidak ada industri yang membuat, kebanyakan impor. Biasanya impor di Cina itu paling murah, kalau di Korea itu mahal, Taiwan juga bisa. Kemudian produk kosmetik Indonesia itu mahal karena untuk mendapatkan kemasan yang bagus itu pasti impor dan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Kalau isi masih bisa bersaing. Kalau di Korea kan memang didukung oleh pemerintahnya untuk mengembangkan industri kosmetik packaging. Jadi produk kosmetiknya bisa lebih murah. Selanjutnya itu strategi membuat private label yang berkembang dengan baik di industri kosmetik. Private label keunggulannya itu harganya lebih murah, ketersediaan stoknya tentunya harus selalu ada dan distribusinya lancar. Jangan sampai distribusinya itu berhenti atau stop. Kekurangannya itu tidak semua jenis produk bisa dibuat private label, hanya jenis produk tertentu. Tentunya skincare ini tidak mungkin karena customer lebih percaya pada brand. Untuk private label itu lebih pada yang betul-betul kebutuhan dasar atau basic life, misalnya untuk kebersihan badan maupun keperluan rumah tangga. Karena umumnya tuh konsumen tidak melihat merek atau brand. Yang penting itu manfaat atau fungsionalnya itu berfungsi. Misalnya seperti shampoo, body wash, sabun cuci piring, dan lain-lain. Nah, itu yang akan berkembang. Jadi secara keseluruhan itu, misalnya yang punya bakat untuk menjual ini adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan produk sendiri, bisa mulai dari yang terkecil, dan memilih rekanan yang bisa memasuk produk. Tentunya yang pabriknya sudah betul-betul sesuai dengan aturan yang ada. Jadi jangan sampai ada kesalahan fatal karena akan merusak image dari produk sendiri. Selalu memperhatikan brand kosmetik yang ada di sosial media, apa yang sedang tren, kemudian melihat juga bahan-bahan yang sedang tren digunakan untuk kosmetik. Itu biasanya cukup mendukung untuk menampilkan suatu produk usaha. Juga kita harus memiliki kesabaran dalam pengurusan perizinan maupun dalam menghadapi konsumen. Memiliki pengalaman di bidang kosmetik, baik dari segi proses pembuatan, yang paling penting adalah memahami mengenai prinsip-prinsip CPKB, karena sering mendapatkan komplain mengenai kontaminasi produk atau produk tidak sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan. Tidak harus modal besar, bisa modal kecil untuk merintis usaha kosmetik. Mesin juga tidak perlu mahal, bisa yang murah, atau bisa modifikasi mesin sendiri kalau untuk keperluan membuat produk lain, asalkan sesuai dengan kualifikasi yang kita inginkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.